Zufar Dari Unsud, Pak. Unsud, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan satu lagi ini Asa Sembiring, Pak. asas dari Ya, dari ITTP. Nggih, Pak, saya bukan Banyumas, tapi saya cinta dengan Banyumas. Tentunya. masuk Pak Eko. Awalnya itu saya itu sampai udah berhenti aja gitu karena bukan sesuai passion saya gitu. Itu hal yang paling urgent menurut saya karena kita menentukan sosok pemimpin yang sangat menentukan bagi bangsa sih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sedulur KPU Banyumas, ketemu lagi dengan saya, Imam Arif S, Ketua KPU Kabupaten Banyumas. Pada episode ini, episode perdana, dengan tema Panggung Anak Muda. Panggung Anak Muda adalah sebuah program KPU Banyumas menghadirkan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang, pendidikan, dan juga aktivitasnya. Kita akan memperbincangkan begitu banyak persoalan kehidupan yang ada di kalangan anak muda. Hari ini kita sudah menghadirkan dua mahasiswa, satu dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, ITT Purwokerto, dan satu lagi dari Unsud. Dan sudah hadir dan kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini di hadapan kita bersama ada dua mahasiswa. Mahasiswa yang satu Mas Zufar, Pak. Zufar. Oke. Zulfar. Nggih, Zufar. Zufar Dari Unsud, Pak. Unsud, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan satu lagi ini Asa Sembiring, Pak. asas dari Ya, dari ITTP. ITT Institut Teknologi Telkom Asal Purwokerto. Teknologi Telkom Purwokerto. Dua ini sebelum kami Banyumas, ini bukan pasangan, hanya yang dipasangkan. Oke, ini aja Mas. Dan kayaknya dari apa aksen suaranya ini bukan Banyumas. Kita akan kenal lebih lanjut. Mas Zulfar bukan Banyumas ya? Nggih, Pak, saya bukan Banyumas, tapi saya cinta dengan Banyumas. Tentunya. Masuk Pak Eko. Ini Bogor punya ya kayaknya. Nggih, Bogor, Pak. Nah, ini kan kita kelihatan kan Banyumas itu tempat kita semua loh ya. Nggih. Kayak Indonesia ini tempat kita semua. Oke, Mas Zulfar. Kita dengan Mas Zulfar dulu. Siapa? Mas Zulfar. Semester 5, Pak. 5 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi Bisnis. Aktivitas ini Mas Zulfar terlibat di intra atau ekstra? Kalau saya sejauh ini masih di Intra, Pak. Intra kampus. Jadi Dari BEM Fakultas. di Fakultas Nggih. ketua atau presiden atau Saya diamanai sebagai Menteri Luar Negeri, Pak. wih Menteri Luar Negeri. Ini masuk ini kayaknya ini pintar ini kayak luar negeri nih. Nggih. Oke, Mas Zulfikar, Zulfar ya. Mas Zulfar berarti aktivis kampus ini. Mas Zulfar, Nggih, Pak. berarti usia berapa ya sekalian? Kalau sekarang 21 tahun, Pak. Udah 1 tahun. Udah 1 tahun berarti kemarin nyoblos ya. Iya. Sebelum bicara tentang pemilu, Mas Zulfar, selama jadi mahasiswa Unsud atau ini aktivis, ini alasan mengapa di Bogor ke daftar Unsud apa Mas Zulfar? Kalau untuk alasan sendiri tentunya saya sudah mencoba beberapa kali masuk universitas. Yang pertama itu di Undip ya, Pak. Tapi ya belum rezeki ya, Pak, mungkin ya, Pak. Jadi ya ini merupakan pilihan yang kedua ya mungkin. Nah, dan alhamdulillah keterima di Unsud juga seperti itu, Pak. Ya, alhamdulillah ketemu dengan saya lah ya. Nggih, Pak, ya. Kalau ketemu di Undip boleh jadi nggak ketemu dengan kita lah ya. Iya, benar. Oke, Mas Zulfar. Ini yang kedua, Mas Zulfar aktivis Unsud nih kan, Mas Zulfar kan aktivis Unsud. Atas pertimbangan apa Mas Zulfar mau jadi pengurus BEM lah? Oke, kalau disebut aktivis belum ya, Pak. Maksudnya Covid saya, ya. nggih, Pak. Ya, saya juga masih banyak belajar di BEM juga. Tentunya ingin bergabung BEM karena kayak terpanggil seperti itu, Pak. Terpanggil untuk apa ya? Untuk menyuarakan
beberapa keluhan dari mahasiswa untuk disampaikan kepada birokrat gitu, kepada pihak ya dekanat seperti itu Pak. Jadi tapi berhubung saya di Kementerian Negeri, jadi tugas saya itu menyebatani dari mahasiswa yang membutuhkan hubungan dengan pihak eksternal. Contohnya seperti kemarin saya bekerja sama dengan pihak TOEFL ya Pak, pengadaan TOEFL yang tentunya itu merupakan syarat kelulusan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi seperti itu saya memberikan fasilitas seperti itu Pak untuk luar negerinya bukan di misalnya apa Amerika bukan ya? bukan. Aku kira luar negeri Iya, Pak. Pakistan Ya, atau masih Singapura gitu. lingkupannya masih nasional Pak. Mungkin kenapa disebut Kementerian Negeri karena berhubungan dengan pihak eksternal seperti itu sih Pak. Iya. Yang sudah dilakukan salah satunya adalah kerjasama dengan pihak penyelenggara TOEFL ya. Iya. Oke. Emang ada syarat lulusan dari Fakultas Ekonomi Bisnis untuk berapa TOEFL Mas? Minimal kurang lebih 500 Pak. 500 iya. ya. Oke, Skornya. itu Mas Zulfar. Lalu ini yang Mbak Ata ini. Mbak Asmi ini namanya sudah jelas ya. Tapi juga ini cinta Banyumas ya. Pasti Pak. Tetapi berminat tinggal di Banyumas. Sepertinya sih. Aku jangan punya pacar orang Banyumas ini. Oke, Mbak Asa. Mbak Asa sebetulnya berapa ya? Semester 7 Pak. Ini Di fakultas apa itu? informatika. Informatika, jurusan Informatika. informatika ya. Iya, teknik Kalau jurusan informatika. teknik informatika seputar apa itu? Seputar kayak membuat aplikasi gitu, web gitu-gitu sih Pak. Dan di informatika itu kan juga ada kejuruannya. Jadi di semester 5 itu kami disuruh ada kejuruan gitu, apalagi di informatika itu ada 3 kejuruan, yaitu SC, multimedia sama teknik jaringan gitu. Mbak Asa sendiri Kalau ambil? saya multimedia. Oke, kalau saya teman saya ambil komputer pagi, malam ditahan. Enggak kerja nih. Apa jurusan apa tadi? Multimedia Pak. Multimedia ya. Multimedia berarti terkait apa itu? Kayak ya sama sih Pak, sebenarnya informatika itu ya jantungnya itu kayak ngoding gitu ya, buat aplikasi. Cuman kalau ke informatika dia lebih ke editing, buat video-video gitu, lebih ke situ. Kalau jaringan sih lebih kayak buat ini koneksi jaringan sinyal-sinyal gitu. Kalau misalnya SC itu biasanya fokus ke aplikasinya, pembuatan aplikasi web gitu-gitu sih. Berarti impiannya Mbak Asa rampung kuliah arep apa? Sebenarnya sih awal saya nih ya, sedikit cerita Oke, nih ya. ya. Cerita, Pak. Awalnya itu saya nggak tahu sama sekali informatika. Bener-bener buta banget sama jurusan ini. Awal itu saya itu sampai udah berhenti aja gitu karena bukan sesuai passion saya gitu. Tapi dijalanin apalagi sebagai mahasiswa rantau ya Pak, jauh-jauh luar provinsi. Jadi ya udah jalanin aja, mungkin ini yang terbaik gitu. Saat dijalani merasa nikmat ya. Iya. Ini ternyata harus dijalani dan ditelateni lah ya. Iya. Itu baru dapat kenikmatannya itu. Berarti targetnya apa ini? Ini Setelah masuk dalam menikmati dunia teknologi informatika, punya impian apa itu Mbak Asa? impiannya sih yang saat ini paling kan fokus kuliah, lulus, kerja, terus pengen lanjut lagi sih Pak Oh, kerja di kuliahnya. mana itu? Pengennya sih di bagian BUMN gitu. Oh gitu ya. Nggak pengen merasa. Sampingan mungkin. Oke Mbak Asa. Mbak Asa aktif di Intrakampus? Aktifnya itu Ormawa Pak, organisasi mahasiswa gitu. Apa itu? Iptek, di bidang Iptek. UKM ya? Iya, UKM benar Pak. Itu di situ jadi apa Mbak Asa? Awalnya itu saya bagian logistik. Waktu itu kan saya masih maba tuh ya Pak, jadi anggota. Terus di tahun angkatan 2019 saya jadi logistik, departemen logistik, dan angkatan waktu 2020-nya itu saya sebagai ekonomi kreatif. Oke. Apa yang pernah dihasilkan dari posisi Mbak Asa selaku divisi ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif itu sebenarnya awalan itu otomatis untuk meningkatkan ekonomi dari organisasi itu sendiri ya Pak. Karena kemarin itu juga sempat COVID, Oke. jadi cuma 3 bulan tuh berjalan. Oke, ini ceritanya aktivis produk COVID lah ya, sehingga butuh banyak keterbatasan Iya ya. benar Pak. Tapi ada impian sebenarnya pengen buat startup ya mungkin ya, Ya mungkin ya. gitu ya. Udah Oke. kepikiran ke situ sih Pak. Mbak Asa, berarti di tahun 2019 masih di Medan ya? 2019 itu
Saya di sini Pak, kan itu kalau nggak salah masih offline ya? Offline, offline ya. Iya. Oh, benar. Kemarin 2019 nyoblos Nyoblos Pak. di sini. Iya. Oh, ngurus A5 berarti ya. Iya. Pindah memilih itu ya. Iya sih Pak, cuman kemarin tuh kayak nunjukin KTP sama surat apa sih yang kayak kalau Iya, bahwa iya. mahasiswa di sini. Oh, gitu ya. Iya. Ada yang ngurus sama kemarin koordinator dari BEM ITT. Kemarin nyoblos ya. Iya. Dan karena rangko berarti kemarin saudara nih Presiden, DPR RI, DPD RI, Provinsi dan Kabupaten. Iya. Berarti karena asli Medan ya, Iya. hanya Presiden ya, dan Iya. Presiden. Kemarin nyoblos atas dasar apa? Apa ini cakep atau ini program atau apa? Enggak sih Pak, cuman kemarin tuh kan lihat di TV juga Gitu tuh ya? ya Pak, informasinya tertarik dengan pilihan saya sendiri gitu sih Pak. Gitu ya. Iya. Berarti pengalaman pertama nyoblos ya, Iya sih Pak. rasanya gimana? Agak bingung. Bingung milih siapa Gitu, gitu. gitu ya. Oke, kalau Mas Silvar, Iya Pak. berarti udah nyoblos juga ya kemarin 2015. Alhamdulillah ya sekali Pak. Di mana itu kemarin? Waktu itu saya sedang posisi di Bogor Pak, pulang Bogor kampung. ya. Ya. Berarti dapat 5 surat suara ya. Oke. Ada kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD dan presiden. Iya Pak. Untuk milih yang DPD kabupaten, Anda kenal calonnya? Kalau itu sih tidak terlalu kenal ya Pak. Paling saya menanyakan kepada orang tua Pak terkait siapa saja yang mencalonkan gitu. Jadi mungkin saya belum terlalu mengenal baik gitu Pak. Oke, berarti nyoblos lah ya, tapi Iya. ya. Nyoblos, tetapi pertemuannya masih ikut orang tua gitu. Iya, iya. Oh, oke. Iya. Ada belum berinisiatif kemarin itu nyari-nyari informasi selain orang tua ke apa internet atau enggak? Oh, paling kalau itu untuk pemilihan presidennya Pak. Presiden, ya? Iya. Kalau itu saya ya nyari di internet kayak latar belakangnya apa sih dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu. Terus kemudian seperti apa melihat debatnya juga ketika kampanye Oh, seperti ikut itu. lihat debat ya? Ya di TV. Ada iya betul. Oh ini maju ini. Betul kalau Mas Gubernur Kabupaten Banyumas memang kalau memilih itu harus nyari rekam jejaknya, harus nyari programnya dan salah satu tadi ikuti debatnya ya. Iya, Pak. Di situ kita lihat ya kan kapasitas Iya, calonnya, iya. programnya gitu, Iya. dan komitmennya terhadap pemilih. Oke, lanjut. Setelah itu pertimbangannya apa lagi? Setelah itu ya setelah melihat dari sesi debatnya itu ya menurut saya dari saya sendiri sudah cukup ya Pak untuk menentukan pilihan seperti itu Pak. Oke. Dan setelah lihat itu ada pencalonan, ada apa presiden debat, ada niatan jadi politisi? Kayaknya ada deh ini kayaknya. Insya Allah Ini nanti kelihatannya kok jadi politisi di mana? Minat di mana? Legislatif, eksekutif? karena masih belajar eksekutif jadi besok nyoba legislatif. Oke, menarik ini. Ya harus lah. Berarti di 24 itu Mas Zulfat usia berapa itu? Usia 23 tahun 24 tahun. Oh, boleh itu udah jalan anggota dewan ini. Oke. Ya semoga saja Pak. Oke. Ya, oke, Mas Zulfat. Mas Zulfat ya. Oke. Berarti Mas memilih dengan pertimbangan salah satunya nyari rekam jejaknya ke orang tua ya harus jejaknya di samping dan media yang ada. Saat ini Mas Zulfat, ketika kemarin kan sudah nyoblos nih, Oke Pak. lalu ada nggak mungkin apa Mas Zulfat ada evaluasi nggak misalnya oh, saya kepilih ini atau sudah memenuhi ekspektasi harapan Mas Zulfat nggak? Oke, kalau untuk itu sih sebenarnya dari setiap pemimpin pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, Pak. Menurut saya ketika Pak Jokowi yang terpilih pasti ada kelebihannya dan kekurangannya dan tentunya mungkin untuk saat ini lebih banyak yang terlihat kekurangannya ya, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan beliau sudah memberikan yang terbaik juga untuk bangsa. Begitupun juga nanti ketika Pak Prabowo yang terpilih pasti menurut saya seperti itu sih Pak. Ya namanya pemimpin memiliki passion bukan gaya pemimpinannya masing-masing seperti itu. Oke. Untuk catatan yang Mas Zulfat pilih untuk kabupaten atau provinsi? Kalau itu saya malah kurang mengikuti Pak, karena saya setelah pemilihan itu langsung ke Purwokerto lagi. Nggak pernah pulang? Iya belum. Oh belum pulang ya? Oke. Kalau Mbak Asa ada presiden ya? Coba Mbak Asa. Iya, Pak. Setelah kemarin milih itu, saya nggak usah cerita milih siapa Iya. itu ada nggak evaluasi ataupun harapan saya yang saya seperti ini
ternyata seperti ini yang lain gitu kan. Sih dari awal itu kan kita memilih pasti untuk mengharapkan yang terbaik gitu ya Oke. Pak untuk nusa dan bangsa ini. Tapi yang namanya balik lagi yang namanya setiap manusia, setiap orang gitu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin yang pada saat ini kan terpilih Bapak Jokowi. Mungkin Bapak Jokowi juga udah ini ya ini berusaha banget gitu untuk yang memberikan yang terbaik gitu. Tapi kan dia bukan bergerak sendiri Pak untuk memajukan bangsa ini gitu. Ada bawahan-bawahan yang lain, ada menteri-menteri yang lain gitu, ada dewan-dewan yang lain. Mungkin pada saat ini apalagi ramai yang namanya ini ya Pak apa sih namanya kayak kurang meyakinkan kayak banyak banget netizen tuh yang kayak Pak Jokowi kurang ini gitu. Menurut saya sih ekspektasi mereka itu yang terlalu tinggi gitu. Soalnya kan Pak Jokowi juga kita lihat mengerjakan tugasnya gitu. Mungkin mereka rakyat itu merasa kurang maksimal karena juga kan yang berdiri itu bukan Bapak Jokowi sendiri, ada dewan-dewannya, ada menteri-menterinya gitu-gitu sih Kayak Pak. gitu ya. Tapi menurut Mbak Asa, Pak Jokowi sudah berbuat terbaik ya. Oke. Ini minum dulu deh. Iya monggo Pak. Santai aja santai. Ini anget ini. Mohon maaf gak ada apa snacknya. Ini OB lagi sibuk. Oke kembali Mas Asa. Mbak Asa dan Mas Zulfan. Mbak Asa dan Mas Zulfan itu kan berarti angkatan keempat ya di siswa magang mahasiswa magang KPU ya. Walaupun backgroundnya bukan politik ini kan ekonomi, bisnis, ini teknologi. Tahu ada program magang dari mana, Mas Zulfan? Oke, kebetulan saya satu organisasi dengan Mbak Novia dan itu juga dapat informasi magang di KPU dari Mbak Novia, Mbak. Seperti itu. Jadi tentunya ketika saya mendengar KPU membuka magang, saya sangat tertarik seperti itu, Pak. Alasannya tertarik yang mana itu? Alasannya ya tentunya saya ingin sebelumnya mungkin saya sedikit bercerita, saya pernah ikut juga Pemira ya 2020 itu tingkatan tapi di BEM Unsur gitu, Pak. Universitas tingkatan. Jadi saya mungkin sudah pernah belajar ya, sudah pernah belajar bagaimana tentang kepemiluan tapi tingkatnya universitas seperti itu. Jadi saya ingin lebih mengasah lagi di mungkin iya di KPU Banyumas seperti itu, Pak. Oke, kepemiluan ya. Iya. Menurut Mas Zulfan pemilu penting. Sangat penting, Pak. Kenapa Mas Zulfan? Karena di situ hal yang paling urgent menurut saya karena kita menentukan sosok pemimpin yang sangat menentukan bagi bangsa sih Pak. Pemimpin ini yang dihasilkan itu yang kelola bangsa lah ya. Mau makmur atau tidak terserah pemimpin itu ya. Atau gimana? Tergantung pemimpinnya ya Pak. Kalau pemimpinnya punya program-program yang pro rakyat ya rakyat makmur gitu ya. Oke. Begitu juga kalau pemimpin koruptif maka rakyat tertindas gitu ya. Oke, Pak. Jadi sengsara. Ini yang pertama kepemiluan. Yang lain ada motif atau mungkin gara-gara ceweknya di sini jadi Enggak Pak. Saya emang pengen niat banget belajar di KPU sih Pak. Seperti itu. udah berapa? Berarti udah dapat kelas pemilu ya? Sudah Pak. Sudah ya selesai ya. 5 kali ya. Nanti kalau selesai ikut ke sini main-main aja kita nongkrong-nongkrong bareng. Kalau bahasa ini alasannya apa ini? Awalnya itu sih saya nggak tahu ada program magang ya Pak. Cuman karena salah satu teman saya juga yang sedang magang di sini dari Hikmah itu ngajakin gitu kayak di KPU aja nih gitu. Jadi saya daftar di KPU. Alhamdulillahnya keterima juga. Ini di era COVID kan sebenarnya pendaftar banyak ya. Kita pilih hanya 6 ya dari 24 pendaftar kan. Ya sebenarnya keinginan kita untuk sedulur KPU Banyumas perlu kami sampaikan bahwa di KPU Banyumas membuka program magang untuk siapapun sebenarnya. Ada magang bukan hanya untuk mahasiswa, masyarakat umum diperbolehkan untuk magang di kantor kami. Di sini di samping magang terkait kita kegiatan-kegiatan kerja-kerja kantor juga ada kelas pemilu. Di kelas pemilu kita akan diskusikan bersama tentang pemilu beserta yang lainnya, termasuk teknis penyelenggaraan. Oke, berarti
dapat dari Mbak Nikmah Iya, bener Pak. sehingga tertarik sini. Iya. Selama Mas sudah masuk sini, rasanya gimana di KPU Banyumas? Nyebelin apa? Oh, enggak. Asik-asik gitu. Asik banget. Asik banget, Kak. Sebenarnya kalau tanpa COVID lebih asik sebenarnya. Kita program apa kegiatan lebih cair, lebih asik gitu ya. Nah, kebetulan di KPU Banyumas kan staff itu rata-rata anak muda dan LG. Sehingga hawanya gaul apa juga asik-asik kan, dan lebih apa pendekatan lebih informal sebenarnya kan. Asik lah ya, nggak kecewa lah ya. Enggak. Termasuk Malah pengen nambah. rekomendasi lah ya untuk Iya, tempat magang. rekomendasi. Jadi buat kalian semua yang pengen magang di KPU Banyumas, ayo daftar. Ya pengen nyari tempat magang lah ya. Iya. Silakan magang di KPU Banyumas. Kalau Sifon gimana? Tentang perasaan sih Pak, tentunya sangat senang banget karena saya bertemu dengan bapak-bapak sekalian, maksudnya Mas, Pak. iya, seperti Pak Imam Arif, terus Pak Surya Mentari dan Bapak Hanan dan lain-lainnya, itu yang tentunya membuka pikiran saya lebih jauh lagi terhadap kepemiluan yang ada di Indonesia, Pak. Oke, Mas. Ini di 2024 itu ada pemilu ya. Di bulan Februari adalah pemilu, di 2000 apa di November pilkada. Pemilu ya. Menurut Mas Zulfar pemilu tadi penting. Ya. Gitu ya. Mungkin ada harapan tentang pemilu di 2024 apa, Mas? Oke, kalau untuk harapan sendiri kepada seluruh masyarakat ya ikut berpartisipasi pada kepemiluan untuk tahun 2024. Berpartisipasi dari tahap-tahapan yang ada itu diikuti dari awal, jadi tidak hanya ketika pemilihan saja itu langsung nyoblos gitu. Jadi ya kita harus mencari dulu track record dari pemimpin yang akan mencalonkan, kemudian juga kita juga perlu menyaring lagi sebenarnya tuh Indonesia tuh butuh apa, seperti itu Pak, yang dibutuhkan dari Indonesia sendiri, seperti itu Pak. Oke. Butuh partisipasi lah ya pemilu, dan butuh partisipasi kita semua. Di 2024 kira-kira Mas Zulfar pengen jadi apa? Penyelenggara kah, atau pemantau kah, atau pengawas kah, atau politisi kah, atau tim sukses kah? Apa Mas? Kalau untuk 2024 saya lebih mending belajar dulu jadi pihak penyelenggara. Memang kita membuka banyak penyelenggaraan baik di KPPS, PPS, PPK dan seterusnya. Termasuk kita juga butuh relawan demokrasi, Mas. Ya, demokrasi juga ada pemantau pemilu dan yang lain. Oke, Mbak Asa, harapan pemilu 2024? Gak jauh dari beda jadi Zulfar ya Pak. Kayak mungkin masyarakat itu lebih jangan mau ketinggalan sama pemilihan ini gitu ya Pak, karena kan ini untuk menentukan siapa pemimpin kita gitu ya Pak. Jadi harus lebih kayak menentukan pendapatnya gitu, menentukan siapa yang akan mereka pilih untuk pemimpin bangsa ini gitu sih. Kemungkinan kira-kira Mbak Asa ngambil peran yang mana di 2024 kalau ada penyelenggara? Mbak Asa tim sukses nih ya, atau Basir ya, teman-teman medsos ini Informatika ya Pak. Enggak sih, mungkin kayak kemarin ada di ini ya Pak, di kelas pemilu itu juga dikasih tahu kayak bahwanya nanti itu ada kayak PKK gitu-gitu, mungkin PPK. Iya PPK. Iya itu PPK dan lain-lain gitu, mungkin tertarik ke situnya sih Pak. Enggak tim sukses selaku koordinator Basir Enggak. penting loh kan gitu. Basir penting apa, tetapi Basir yang beradab lah ya. Kita pengen nih Basir kan itu misalkan jadi Basir, tapi Basir yang beradab, artinya Basir yang apa, yang menampilkan program-program, adu program, jangan apa ya, menjelek-jelekan atau lagi apa ya kayak kemarin lah begitu brutal kan. Enggak ya. Oke, terima kasih Mas Zulfar dan Mbak Asa ya, atas waktu dan apa kesediaannya untuk berbincang dengan saya. Kita akan follow up perbincangan di luar ini dengan ngobrol lebih asik lah. Matur nuwun, dan untuk sedulur KPU Banyumas jangan lupa saksikan program Panggung Anak Muda di YouTube yang
KPU dan media sosial yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.